Listrik merupakan penemuan terbesar umat manusia. Karena hampir semua benda di era modern ini bakal jadi sampah kalau gak ada listrik. Kayak smartphone. Kalau gak ada listrik, benda ini bahkan gak bisa nyala. Wifi. Bro, gimana caranya gue pakai wifi kalau HP gue gak nyala? AI. Bro, bahkan gak punya wujud fisik. Peradaban manusia akan punah atau mungkin kembali ke zaman batu apabila listrik tiba-tiba hilang dari dunia kita. Bahkan setiap air bersih yang datang ke rumah lu itu gak pakai sihir anjir. PDAM juga butuh listrik. Makanya kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang mengembangkan listrik hingga bisa digunakan secara luas seperti sekarang ini. Dan mengutuk siapapun yang menjadi penyebab pemadaman listrik secara bergilir. Febri! This Kung Fu hustle looking at dude. Diduga terlibat kasus korupsi batubara yang merugikan negara senilai 5 triliun rupiah. Penyebab gua mati lampu 4 kali dan gak bisa ngedit gara-gara orang ini. Jadi polisi kemarin itu melakukan penggeledahan di 12 lokasi yang diduga terdapat bukti korupsi Asabri, Jiwasraya, dan Krakatau Steel. Nah, salah satu dari ke-12 lokasi itu adalah rumah yang ada di Sentul, di mana di sana ditemukan emas batangan seberat 74 kg di balik dinding. 74 kg inventory Minecraft anjir. Ini bisa bikin full set armor emas bukan kayak 74 kg. 109 main gue langsung pensiun. Jaksa punya 74 kilo emas aja udah gak masuk akal, apalagi disembunyiin di balik dinding. Arkeolog menggali rumah Febri, mereka bakal berasumsi itu peninggalan raja terdahulu, berangkas kerajaan anjir. Cause who the fuck nyimpen emas 74 kilo di balik dinding? Gimana caranya lu menjelaskan ini? Lu tamat udah. Even Einstein gak bisa bantu ngejelasin. Karena apa? Takut ada maling. Kita punya bank. Dan maling gila mana yang mau ngerampok rumah yang dijaga ketat TNI ya? Ini Santa Claus lewat ditembak habis anjir sama mereka. Kenapa ada kacang hijau berjaga di situ dan bawa beceng? Gue baru namatin Trails in the Sky first chapter. Kalau ada rumah yang dijaga ketat tentara kerajaan, itu pasti markas penjahat anjir. TNI ngapain sih? Bukannya menjaga negara malah menjaga markas penjahat. Ini institusi apa? Terus juga polisi menggeledah cafe The Clan. Ditemukan juga uang dengan bentuk pecahan USD dan SGD senilai kisaran 60 miliar rupiah di dalam berangkas raksasa. Hah? Bilang ke gue orang ini nyimpen ijazah asli Raja Jawa, gue nggak kaget. Jadi total barang bukti yang ditemukan jumlahnya mencapai 1,5 triliun. Jadi sekarang gue mengklasifikasikan nominal uang menjadi 3 kategori. Ratusan ribu, jutaan, dan hasil korupsi anjir. Karena cuma berita korupsi yang nampilin angka-angka kayak gini. Angka gede-gede yang naruh komanya aja gimana anjir. Terus kemarin Febri Ardiansyah baru aja memberikan pernyataannya di konferensi pers terkait temuan emas dan uang yang ada di rumah Sentul dan Cafe The Clan. Nama kafenya aja udah kayak nama mafia anjir. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. What? Ada yang punya. Oke. Oke. Wait a fucking second, you dumbass. Bayangin gue nyimpan guling anime di kamar gue. Terus teman gue datang ke rumah gue dan kayak, Pin, lu beli gituan? Hah? Enggak, ini guling. Ini guling ada pemiliknya, like. That's some dumbass answer you got there, bro. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Yo, gue nggak yakin orang ini masih ingat asas praduga tak bersalah. Buat yang nggak tahu, Febri Ardiansyah ini juga orang yang menangani kasus-kasus seperti Tom Lembong, Nadiem, Kerry, dan profesional lainnya yang tidak terbukti menerima uang, tidak terbukti adanya aliran dana. Tapi mereka divonis penjara puluhan tahun dan denda yang gak masuk akal. Dan dari kasus mereka semua ini, kayaknya gue gak lihat tuh jaksa pakai asas praduga tak bersalah aja. Sementara Febri udah ada hartanya, udah tertangkap basah, nyanyi asas praduga tak bersalah. Dan yang membuat kasus ini semakin menarik, kasus ini terlihat seperti perang dingin. Karena kalau kita tarik beberapa hari ke belakang,
Kan ada brigjen polisi yang jadi tersangka terkait kasus korupsi MBG. Nah sekarang serangan balik nih, Febri lagi diserang. Dan perang ini terus berlanjut sampai Polda Metro diserbu TNI subuh-subuh. Katanya meminta saksi dibebaskan dan barang bukti dikembalikan. Jadi semua fenomena ini terlihat seperti perang antara penegak hukum. Yo, you know what? Ini sebenarnya mengkhawatirkan anjir. Aparat penegak hukum pada berantem tuh pertanda negara mau bubar. Tapi perang kayak gini juga sebenarnya ada sisi baiknya. Dimana karena mereka saling membalas dan saling membongkar-bongkar kasus korupsi, maka makin banyak koruptor yang tertangkap. Tapi sisi buruknya apa? Sisi buruknya mereka sudah berdamai. Ya, ayolah, gue gak suka lihat kalian damai. Ayo perang lagi deh. Kejagung katanya nge-stop pendataan dapur MBG bermasalah. Sesama penjahat mari kita berteman. Sekarang Febri sudah mengundurkan diri dari jabatannya dan statusnya ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Jadi tinggal dilakukan penyidikannya aja nih. Kasus ini akan dilimpahkan ke siapa? KPK atau Kejagung? KPK, lembaga yang tidak memiliki afiliasi dengan pihak terkait saat ini, atau Kejaksaan? Geng-gengannya Febri yang kerjaannya akhir-akhir ini menjarain orang-orang yang gak terbukti korupsi. Dari kedua pilihan ini, polisi melimpahkan kasus ini kepada Jagung. Kenapa kita berharap? Sekarang, mari kita kawal kasus ini. Menurut gua, Febri pantas dihukum seberat-beratnya. Orang ini adalah seorang penegak hukum. Seorang penegak hukum yang melanggar hukum, itu hukumannya harus spesial anjir. Harus istimewa. Bahkan DPR Komisi 3 mengusulkan Febri dihukum mati gitu. Dan untuk kali ini men, gua nggak setuju sih ya. Gua nggak setuju hukuman mati. Kenapa? Look, hear me out. Korupsi kayak gini pasti geraknya kan gak sendirian ya. Pasti ada orang lain yang membantu atau tempat lain yang masih menyimpan barang bukti. Oleh karena itu, gua mengusulkan kita interogasi dulu orang ini di depan publik. Nah, kalau dia gak mau jawab gimana? Kalau dia gak mau jawab, kita cabutin kukunya satu-satu tuh, tabur garam. Kayak waktu Kaneki lagi disiksa. Terus gimana bang kalau rambutnya jadi putih? Oh gampang, kita semprot dulu badannya pakai batu bara. Ya kan emang dia mainannya batu bara. Jadi tidak akan ada cahaya yang bisa menyentuh orang ini. Orang ini akan menjadi terlalu hitam untuk kita lihat. Nah setelah kita mendapatkan semua jawaban yang kita harapkan, kita biarkan dia istirahat dulu. Dan setelah itu, kita akan membuka sesi kedua di mana kita bisa ikutan mukulin orang ini ya, walaupun gak usah ekstrim-ekstrim. Satu orang satu pukulan aja udah cukup. Dan setelah semuanya sudah mendapatkan giliran, barulah orang ini boleh dihukum mati untuk melepaskan dia dari penderitaannya. Dan ini membuat hukuman mati menjadi terlihat manusiawi ya. Jadi orang-orang HAM ya, si piga-piga itu nggak bisa protes mereka. Nggak bisa. Damn, I'm so fucking smart yo.